Hai guys, kita back to the core lagi ya. Soalnya udah kayak 1 abad, kita nih kok nggak ngebahas case-case dari luar negeri. Pas gua scroll tuh video-video gue isinya horor sama kasus-kasus viral yang terjadi di negara plus 62. Jadi gua mau muter balik sebentar, ngomongin kasus dari luar negeri nih, dimana sekarang kita mau ngomongin tentang model OnlyFans. Iya, giliran dengan OnlyFans jadi cepat. Giliran kita ngomongin soal inflasi, ekonomi, pembangunan negeri gitu, langsung pura-pura tidur. Gitu. Sama kita juga. Kebiasaan sih. Nah, kasus yang akan gue bahas kali ini, itu adalah sebuah kasus dari wanita bernama Courtney Taylor Cleany, atau lebih dikenal dengan nama Courtney Cleany. Dia itu terkenal karena tadi tuh situs OnlyFans, yang mana dia punya lebih dari 2 juta pengikutnya gengs di Amerika. Kebayang nggak berarti dia so-hot apa tuh? Sampai banyak banget yang ngikutin dia. Ya selain menjadi model dewasa, dia itu juga sempat jadi kayak apa ya, figuran-figuran video klip. Salah satunya di video klip rapper G-Eazy sama Bebe Rexha tuh di lagu Me, Myself, and I. Pokoknya dari konten-konten OnlyFans yang dia buat, pendapatannya tuh ya bisa mencapai 1,5 juta dolar per tahun. Atau berarti setara 22 miliar. Berarti sebulannya sekitar 1,8 miliar. Buset. Semoga kita punya penghasilan segitu juga ya. Lah pensiun lah kita nge-YouTube kalau begitu. Jadi sekian gengs cerita dari Courtney model OnlyFans ini. Karena kita mau beralih aja udah, kita bikin OnlyFans. Tapi ada yang mau langganan nggak ya? Berkara kita kan gendut begini, udah berlemak begini, gimana dah? Jadi tahu diri aja, ini kita juga harus agak merotin celana dikit gitu biar nggak ketat-ketat banget. Makanya kita dari kemarin duduk di sini, habis kalau nggak diembrok di bawah udah kejepit nih perut kita. Sadar diri aja udah, kita berarti bikin video klip, bikin video YouTube aja ya. Nah, walaupun terbilang sukses, Courtney ini punya beberapa kontroversi tuh yang macem-macem. Ya biasa, orang-orang terkenal mah banyak drama-dramanya. Ada yang suka sama dia, tapi pasti ada juga yang benci gitu, kagak suka. Mengingatkan image dia macam apa ya, cewek-cewek seksi yang suka buka-bukaan gitu. Ya tapi kan kita di sini ngomongin OnlyFans, sudah bukan buka-bukaan lagi. Mencetak. Astagfirullahaladzim, dosa kan kita matanya gitu kalau ngeliatin tapi tetap ngintip ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ini ya Allah. Ya sebenarnya kontroversi yang pernah dibuatnya itu awalnya sekedar masalah image, yang kayak apa ya dibilangnya, terlalu senonoh begitu, terlalu jorok lu jadi perempuan. Namun di bulan April 2022 namanya mulai jadi perbincangan, di mana berbagai berita nasional tuh memberitakan namanya dia karena dia dituduh menikam pacarnya sampai innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masalahnya setelah kematian pacarnya tersebut, Courtney ini kagak kelihatan sedih apa gimana gitu kan, butuh ketenangan gitu, enggak, dia malah nge-live gitu ya biar dapat saweran, terus jalan-jalan liburan ke Hawaii. Lah jadi kan orang-orang bingung, ini sebenarnya Courtney bersalah apa enggak sih jatuhnya? Siapa yang telah menikam pacarnya? Jadi ceritanya di bulan April 2022 itu, menurut kesaksian Courtney nih, dia awalnya tuh lagi asik nonton video genre kriminal gitu sambil nyuci baju. Lah kagak jauh beda sama kalian yang suka nontonin video gue sambil apa nyetrika, masak, ngepel. Lah 11-12 tuh berarti sama Courtney. Ya namanya juga kan Courtney manusia ya, walaupun image-nya seksi begitu menter, tapi tetap harus kudu nyuci baju. Dan setelah dia kelar dengan pekerjaan rumahnya, dia mulai dandan tuh. Habis itu lanjut nge-live di Instagram. Nah, pas nge-live, ada salah satu followers itu nanya, apa planning kamu dalam 5 tahun ke depan, Courtney? Curiga itu fansnya profesinya HR dia kali ya. Habisnya pertanyaannya kayak interview kerja gitu kan, rencana 5 tahun ke depan. Ya dijawab tapi itu sama Courtney tuh, pengennya sih apa ya, punya anak ya paling 1 lah. Udahan dulu ya live-nya gengs ya, terus dimatiin sama si Courtney. Ya kan yang pada nonton loh, gimana sih orang baru bentar tau-tau udah dimatiin. Namun setelah itu ada breaking news. Kalau pacarnya Courtney nih, yang bernama Christian Obumseli itu meninggal karena menusuk. Dimana pisau yang menusuknya itu menancap di atas dada, di bagian dada, di atas tato yang bertulisan Courtney. Dan kejadiannya memang terjadi di apartemen mereka, di mana Courtney sama Christian itu tinggal bareng. Dan sebelumnya tadi kan si Courtney itu sempat nge-live yang backgroundnya memperlihatkan ya dia ada di apartemen. Jadi pasti semua dugaan mengarah ke Courtney dong. Makanya kita bahas biografinya si Courtney ini, siapa sih sebenarnya tuh dia. Courtney itu tuh lahir pada 21 April 1996 di kota kecil Midland, Texas, yang sewaktu kejadian di tahun 2022 itu berusia 25 tahun. Dimana sebenarnya dia itu berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Kim Cleany udah kerja selama 15 tahunan sebagai penasehat keuangan di salah satu perusahaan. Ya makanya setelah Courtney ini telah menjadi model sukses tuh ya, model dewasa yang punya banyak uang tadi tuh, penghasilannya MM-an, ayahnya
ayahnya lah yang akhirnya bertindak sebagai penasehat keuangan pribadinya dan mengelola seluruh uang dan aset milik anaknya tersebut. Sementara sang ibu yang bernama Deborah itu bekerja sebagai terapis. Jadi di sini ibunya juga sering menjadi tempat curhat segala permasalahan dari anaknya itu. Nah, bisa dibilang berarti si Courtney nih itu punya support system yang baik. Yang kalau kata anak sekarang mah ring satunya ini kagak toksik. Courtney sendiri punya adik perempuan yang bernama Morgan dan hubungan mereka juga baik selayaknya saudara kakak adik. Ya gimana nggak baik itu support sistemnya di support. Padahal kan istilahnya si Courtney kalau orang kita bilangnya jual diri via sosial media dengan menyebarkan konten-konten OnlyFans yang isinya kan ya adegan dewasa. Ya tapi tetap disupport tuh berarti sama keluarganya. Malah dikelola juga keuangannya. Emangnya kenapa? Apa ibu salah kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? Pokoknya Courtney ini tuh menjaga badannya banget. Dia tuh punya jadwal olahraga yang rutin biar tetap kenceng gitu badannya. Ya soalnya kan buat konten-konten begitu, salah satu aset selain muka, badan juga dong. Jadi memang si Courtney ini tuh udah biasa menghabiskan waktu berjam-jam di gym atau melakukan macam-macam olahraga lainnya. Mulai dari kayak berkuda, volley, senam, diving. Lah, banyak deh pokoknya. Coba lu yang pada suka nyinyirin gitu kan body shaming. Sekarang lagi ngapain nonton nih? Lagi ambil nyemilin chicken nugget kan? Sama kita juga naik timbangannya guys. Nah tapi ya walaupun tadi kan ring satunya support sistemnya bagus. Ya versi orang barat lah pokoknya ya. Yang tetap support anaknya ini melakukan apapun. Tapi ring setelahnya kagak begitu gengs, beda. Alias waktu dari SMA nih, Courtney merasa hidupnya kayak berantakan. Karena dia dijauhi teman-teman satu angkatannya yang bikin dia merasa kesepian dan pengen cepet-cepet kelarin masa SMA dia nggak suka. Soalnya selalu menjadi semacam target bulian. Ya padahal kan dari SMA badannya kok itu udah bagus ya, udah sering olahraga. Tapi mungkin teman-temannya iri kali ya, namanya kan orang sering olahraga semuanya kumpulnya gede juga kan si Courtney ya. Suka dikatain tuh gengs. Ya pasti dulu di sekolah kalian juga ada tuh tipe-tipe anak yang pada hitungannya dia cantik tapi memang nggak populer dan malah kayak suka dibully atau bahkan gak dianggap. Karena kan memang kadang anak populer atau it girl gitu biasanya nggak hanya sekedar cantik. Kalau cantiknya bercantik banget-bangetan ya biasanya memang populer. Tapi kalau cantiknya nanggung atau suka diganti pakai kata dia sih bukan cantik tapi manis. Nah itu biasanya memang bukan it girl. Kalau it girl tadi tuh antara cantiknya banget-bangetan, kaya raya, gaul, terus disukain banyak cowok-cowok lah, gitulah kriteria wajibnya ya. Ya anyway setelah lulus SMA, ya udah si Courtney tuh lepas tuh dia nggak mau masuk lagi atau berhubungan dengan lingkungan sekolahnya. Dia ganti pertemanan lah. Ya karena tadi dia basicnya punya badan yang bagus, makin dewasa dia juga makin berani dalam berpakaian. Dari situ dia pun mencoba untuk ikut-ikut casting. Hasilnya beberapa kali dia dapat tuh peran figuran di film ataupun di iklan. Jadi yang tidak ada dialog tapi mukanya tetap kesorot. Merasa dia masih bisa lebih lagi biar karirnya makin gemilang, akhirnya dia mencoba peruntungan untuk pergi ke Los Angeles dari tadi tuh kota awalnya di Texas. Di sana dia mulai tuh ikut agensi model dan mulai aktif juga di sosial media. Nah makanya dari situ dia nih sampai bisa ikutan jadi model di MV-nya G-Eazy X Bebe Rexha yang tadi gue bilang tuh Me, Myself and I. Lagunya sih cukup viral ya tahun kemarin. Ya walaupun di situ jatuhnya tetap figuran bukan jadi model utama. Alias tim yang buat ngeramein aja. Karena emang scene-nya semacam kayak lagi pesta-pesta begitu. Cuma mah tetap seneng karena Courtney katanya ngefans banget sama si penyanyinya tuh. Macam dulu jadi penonton dahsyat lalalaye dikasih cuma 50.000 sehari tapi kan girangnya bukan main ya. Masuk TV ketemu sama artis-artis top. Duit receh kayak gini, saya nggak perlu. Ini bisa beli apaan? Nah di situ pula menjadi batu loncatan buat Courtney, di mana dia dilirik nih sama media Playboy. Ya ini maksudnya sama ya kayak majalah Playboy, tapi kan sekarang semua media cetak tuh ekspansi ke digital, jadi sebutannya media. Beberapa kali Courtney dikerja sama, di mana wajahnya terpampang nyata tuh di media sosialnya Playboy, macam jadi kayak Woman of the Month. Dia juga pernah masuk ke artikel Playboy sebagai 10 influencer teratas yang wajib untuk di-follow, dan pastinya itu membuat followersnya naik pesat, terutama ya buat para laki-laki. Coba nih bunda-bunda atau mbak-mbak semua, cek deh handphone pasangan kalian. Jangan-jangan follow Instagramnya Courtney juga tuh. Makin lama pokoknya Courtney ini tuh dikenal sebagai perempuan yang cantik dan seksi. Sampai suatu hari, majalah Playboy sampai pernah nawarin dia untuk menjadi model sure. Maksudnya nggak pakai busana begitu. Awalnya mah ditolak sama si Courtney karena menurutnya itu terlalu ekstrim. Dia sih nggak keberatan dicap sebagai cewek yang seksi, tapi yang nggak harus sampai telenji juga. Karena sebenarnya kalau kata dia nih, dia tuh pengennya image-nya seksi-seksi yang healthy, macam cewek-cewek gym yang pakainya seksi tapi lebih nunjukin badan yang bagus dan berotot begitu. Jadi Courtney ini awalnya akhirnya mulai fokus ke dunia kebugaran. Dia mulai bergaul dengan banyak influencer olahraga sampai akhirnya dia punya juga tuh sertifikat sebagai pelatih olahraga. Bahkan sempat beberapa
kali dia ikut juga kompetisi olahraga. Tapi seiring berjalannya waktu, Kourtney ini lebih dikenal sebagai influencer kebugaran sih, tapi versi yang nakal. Karena olahraganya tuh ya, posenya dianggap terlalu seksi, macam yang menjurus ke 18+. Ya olahraga sih olahraga, ngangkat beban gitu ceritanya. Tapi ngangkat bebannya sampai G-stringnya kelihatan terus nongong-nongong begitu. Ngapain kita praktekin ya? Kagak ada seksi-seksinya kita tadi begini. Aku merasa jijik dan ingin muntah kalau lama-lama melihatmu. Kagak bisa dia jadi OnlyFans nih. Ya abis itu kan makanya OnlyFans booming kan, orang-orang pada buat. Ujung-ujungnya dia bikin konten share juga di sono no. Jadi yang awalnya ditawarin foto sama Playboy kagak mau. Ujung-ujungnya bukan foto lagi tapi dia bikin video. Ya mungkin dulu tawaran dari Playboy uangnya kurang kali. Kalau di OnlyFans kan cuannya bisa lebih gede lah. Sampai MM tadi dibilang tuh penghasilannya. Sampai di bulan Mei 2020 untuk pertama kali akhirnya Kourtney ini bertemu dengan Christian. Mereka ketemunya lagi di Meksiko tuh sama-sama karena lagi liburan. Saat itu bisa dibilang si Christian ini tuh kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena balik-balik dari Meksiko, dia langsung cerita ke keluarganya kalau dia ini ketemu dan kepincu sama seorang cewek nih namanya Kourtney. Dengar cerita Christian sebenarnya keluarganya seneng karena nggak biasanya si Christian ini ngebahas masalah cewek. Sampai dikira lu homo ya kagak pernah ngomongin cewek. Mana pas ngebahas si Kourtney sih, Christian tuh matanya berbinar-binar. Macam lu yang habis ngeliat saldo ATM habis gajian. Dia sempat juga tuh nunjukin fotonya Kourtney ke keluarganya. Kayak, tuh cantik kan dia nih, imut kan? Ya dia emang kerjanya sebagai model majalah dewasa, tapi aku suka banget nih. Pokoknya aku harap kalian juga bisa menerimanya ya. Ya untungnya lagi-lagi si Christian mah keluarganya keluarga barat. Lah kalau gue nunjukin begitu ke emak gue, langsung astagfirullahaladzim, pasti ditentang, dimasukin pesantren kalau gue. Christian sendiri sih umurnya lebih tua dari Kourtney. Dia lahir di Dallas pada tahun 1994 yang pada saat kejadian umurnya tuh 27 tahun. Jadi beda 2 tahun, si Kourtney ini kan 25. Tapi nggak jauh beda sama si Kourtney. Background dari keluarga si Christian itu positif alias baik-baik aja. Ayahnya yang seorang teknisi, sementara ibunya adalah seorang perawat. Adem ayam aja kagak masalah itu keluarganya. Singkat cerita, di tahun 2021, Christian sama si Kourtney itu memutuskan untuk tinggal bersama alias kumpul buffalo. Kumpul-kumpul. Tapi ternyata setelah tinggal bersama baru deh tuh kelihatan sifat-sifat aslinya ya kayak pasangan-pasangan lain. Mereka jadi mulai sering bertengkar, sampai beberapa kali pertengkaran mereka tuh bahkan dilakukan di tempat umum dan dilihat banyak orang. Pernah sampai viral malahan, gengs. Di bulan Juli 2021 tuh ceritanya mereka lagi liburan ke Las Vegas. Nah suatu malam si Kourtney sama Christian itu bertengkar hebat, sampai si Kourtney sendiri akhirnya harus menghubungi polisi buat mengurangi ketegangan karena dibilang si Christian ini ngamuk-ngamuk banting-banting kamar di dalam kamar hotel. Begitu polisi tiba, lah kondisi kamar udah berantakan kayak pecah. Kursi-kursi udah pada terbalik itu, makanan, pakaian semuanya berhamburan. Dan akhirnya mereka dipisahkan nih dan diinterogasi masing-masing. Tapi dari situ kan rame nih akun-akun gosip karena orang hotelnya cepu. Ngasih lihat nih kondisi kamarnya yang bener-bener kayak kayak kapal pecah. Nah, di situ si Christian ngaku kalau iya bener dia lagi marah nih sama si Kourtney. Perkara katanya liburan mereka datar banget. Jadi si Christian menganggap liburan mereka ini nggak asyik, nggak sesuai ekspektasi, jadinya ngamuk. Agak aneh ya. Tapi hal ini ternyata untuk menutupi sesuatu, guys. Makanya kalian simak dulu ya. Jadi statementnya si Christian ini sebenarnya untuk menutupi kesalahan dari pacarnya si Kourtney. Nah, cuman kan karena itu dianggap sebagai pengerusakan properti hotel, gimana pun juga kan pada rusak itu kursi terbalik segala macam. Mereka berdua ditangkap tuh selama 12 jam. Sampai akhirnya mereka harus didenda ganti rugi dan memberikan uang jaminan. Baru deh bisa bebas. Di sana sih tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap Kourtney maupun si Christian. Jadi kayak nggak ada kasus penganiayaan di sini. Cuma tadi itu pengerusakan properti. Namun kan karena tadi statementnya Christian, jadi ini orang-orang menganggap kalau si Christian lah yang ada gila-gilanya. Temperamental banget karena hal sepele apaan. Liburan gak seru terus dia ngamuk. Sampai di bulan Oktober 2021, Kourtney dan Christian ini terlibat pertengkaran lagi. Karena Kourtney ini curiga kalau si Christian itu selingkuh. Tapi seakan tidak ingin percintaannya itu kandas, Christian ini sampai pergi ke tukang tato untuk bikin tato tuh bertulisan Kourtney di dadanya. Tato peman, bukan yang kayak jagoan neon tempelan doang. Yang seolah-olah itu menandakan kalau ya dia selingkuh tapi berupaya meminta maaf buat pembuktian saya nih cinta terhadapmu nih Kourtney di dadaku. Hasilnya apa? Mereka baikan. Masuk lagi nih di tahun 2022. Kourtney yang udah jadi miliarder karena tadi tuh konten-konten OnlyFans-nya laku. Karena kan banyak juga konten-konten mereka nih berdua berhubungan begitu. Akhirnya mereka pindah ke apartemen mewah di lantai 22 tuh tinggi bener yang ada di Miami, Florida. Pemandangannya juga pantai cantik banget. Gak kayak kita nih. Buka jendela di sini pemandangannya apa? Genteng tetangga. Ya gitu deh Bu. Saya soalnya udah capek jadi orang miskin. Sekarang hidup saya sudah jauh lebih bagus.
sudah mampulah beli yang seperti gini. Namun dengan semua kemewahan dan limpahan harta begitu, di balik konten mereka yang kayak udah kayak couple goals, dan selalu tadi tuh menyajikan video-video dengan gaya yang macam-macam tuh berdua. Mau apa? Kalian jengking ngangkang ada, ulet kayang ada, atau biawak nungging gitu juga ada, udah macem-macem. Ternyata mereka tidak sebahagia itu, tetap suka bertengkar. Dimana dua-duanya dibilang suka melakukan kekerasan fisik. Yang mana biasanya kalau Courtney yang melakukan kekerasan kepada Christian, si Christian ini akan keluar dari unit apartemen buat menenangkan diri. Tapi setelah itu mereka akan berbaikan lagi kayak, maafin aku ya sayang, terus udah deh bikin video lagi tuh berdua. Jadi ini apa ya, kayak toxic relationship bisa dibilang ya. Namun ternyata setiap kali mereka bertengkar, Christian itu secara diam-diam merekam gengs dan menulis tuh list KDRT apa aja yang pernah dilakukan sama Courtney gengs. Karena kalau menurut si Christian nih, si Courtney kayak dua orang. Nanti dia bisa kayak mencok-mencok itu marah-marah sampai mukulin Christian, tapi habis itu minta maaf dan langsung hot lagi di ranjang. Nah, dari rekaman-rekaman tersebut, jadi banyak yang bertanya-tanya, kalau begitu selama ini jangan-jangan Courtney hanya playing victim aja, sebagai orang yang teraniaya, di mana di depan orang-orang sama fans-fansnya seolah-olah tuh dia itu korban. Padahal ternyata kelakuannya lebih gila juga nih cewek barbar. Dan kegaduhan waktu di hotel tuh, sebenarnya ternyata adalah perbuatannya Courtney yang banting-bantingin barang segala macem. Cuman tabiatnya si Courtney nih, abis marah-marah begitu, nggak lama dia akan kayak merasa menyesal dan minta maaf. Jadi mungkin waktu abis marah-marah gitu, polisi datang, si Courtney udah mulai mereda. Ya akhirnya si Christian pasang badan bilang yang saya melakukannya tadi, bikin alasan yang aneh, liburan yang nggak sesuai terus dia marah. Ya bohong ternyata tuh. Karena ujung-ujungnya pun si Courtney lah yang memang membayar semua dendanya anyway. Karena ya itu perbuatan dia sebenarnya. Dan karena ternyata banyak bukti-bukti yang mengarah kalau memang si Courtney ini lebih geragas kelakuannya ya. Selain rekaman diam-diam dari handphone Christian, ada juga tuh CCTV dari lift apartemen mereka yang beberapa kali itu menangkap pertengkaran mereka di area apartemen. Pernah di lift nih, terlihat si Courtney memasuki lift duluan terus mencet lantainya cepet gitu penuh emosi. Karena liftnya lama ini nggak nutup, dia terus tuh mencet tombol liftnya tuh dan beberapa kali sampai mukul-mukul. Yang kemudian disusul sama Christian. Jadi mungkin dia pengen naik duluan, nggak mau bareng sama Christian. Tapi gara-gara udah keduluan si Christian bisa masuk, dipukul sama si Courtney tuh. Kepala, dada, lengannya Christian tuh dipukul tuh sama Courtney. Tapi si Christian diem aja kayak nangkis. Nah dari banyak pertengkaran terjadi, nggak pernah disebut secara gamblang juga sih. Tapi permasalahan dari mereka ini sebenarnya gara-gara apa sih sukanya? Ya pokoknya berarti mereka memang menjalani toxic relationship aja. Sampai akhirnya mereka nih sempat putus, tapi nggak bener-bener resmi putus. Ini kocak nih gengsi. Karena kan Christian sama si Courtney ini awalnya tinggal bersama di apartemen. Setelah mereka katanya putus, mereka tetap sama-sama tinggal di situ. Mungkin dua-duanya kagak mau rugi ya udah sewa. Cuma mereka nggak tidur di sekamar. Melainkan si Christian sebagai laki-laki tidurnya di sofa. Masalahnya mending kalau maksudnya di sofa ruang tamu begitu ya. Ini kagak. Maksudnya sofa di lobi apartemen. Karena kalau si Courtney udah mulai kayak orang gila tuh kelakuannya. Christian lebih memilih untuk keluar aja tapi nggak mau ninggalin apartemen karena mungkin nggak mau ngeluarin uang buat booking hotel gitu ya. Jadi ya udah tiduran di lobi sofa. Dan karena Christian ini sering jadinya tidur di lobi, tentunya manajemen hotel merasa harus bertindak. Nah, namun lucunya, mereka berdua emang sifatnya kayak 11-12 makanya jodoh ya. Ya Christian ini kan setidaknya udah banyak dikenal sama orang karena kan gimana pun juga dia berhubungan dengan Courtney yang merupakan model dewasa yang cukup terkenal di Amerika sana. Ya masa iya tidurnya di lobi apartemen, at least ya diam-diam kayak booking hotel-hotel yang murah gitu kan bisa. Emang sekere itu orang si Courtney aja penghasilnya MM-an kan sering bikin video berdua. Dan si Courtney pun yang didatangi sama manajemen apartemen, perihal lakinya kan ganggu ya lama-lama ya tidur mulu di lobi itu. Membuat penghuni lain ya ngeliatnya juga nggak enak kan, nggak nyaman. Nah sama si Courtney dijawab, saya pokoknya sebenarnya nggak mau ya kalian ngusir dia. Tapi saya juga nggak mau kalau dia masuk ke unit apartemen saya. Lah terus gimana mbak maksudnya? Ya akhirnya manajemen apartemen pusing juga yang ngadepin orang begini nih. Akhirnya mereka manggil polisi aja lah untuk nyelesain masalah ini dua orang nih. Tapi di hadapan polisi, Courtney ngomongnya beda lagi. Dia bilang kalau ingin Christian diusir aja. Karena si Christian ini udah kayak ganggu, udah kayak stalking. Pokoknya nggak boleh dia masuk ke apartemen saya. Sebab yang bayar sewa apartemen itu kan dia, si Courtney. Dan katanya Christian ini tidak berkontribusi 1% pun gitu. Jadi alias mau kondok, modal konsisten doang. Ya polisi mengatakan secara teknis memang Courtney lah yang menyewa unit apartemen itu. Tapi polisi ini tidak berwenang untuk mengusir Christian karena gimana pun juga dari awal mereka ini masuk ke apartemen bersama-sama. Yang berarti memang secara tidak tertulis apartemen itu disewa oleh mereka berdua. Layaknya suami istri lah, walaupun misalkan suaminya yang bayar sewanya, tapi kan polisi nggak ada berhak ataupun bisa punya wewenang ngusir istrinya gitu. Ya karena berarti polisi tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya manajemen apartemen itu mengancam untuk tidak memperpanjang masa sewa apartemennya Courtney nih demi kenyamanan penghuni lain aja udah. Kayak ya udahlah kalau kalian masih begini nih, udah kalian berdua aja yang keluar dari sini. Yang gue kata manajemen apartemen kan. Nah, karena mungkin takut diusir dan repot ya kalau harus pindahin lagi ya. Akhirnya Christian dibolehin tuh masuk dan mereka
balikan lagi, dimana si Christiannya sampai posting foto dia lagi cium pipinya Courtney dengan tambahan keterangan kalau dia sangat mencintai Courtney. Emang kamu mau makan dengan cinta? Itu manajemen apartemen juga udah enak gua rasa. Abisnya beberapa hari kemudian si Courtney nelfon 911. Dia berteriak dengan panik dan bilang kalau pacarnya sekarat karena kena luka tusukan. Di mana luka tusukannya tadi tuh tepat berada di dada di atas tato yang bertulisan nama Courtney. Tapi ternyata sewaktu dibawa ke rumah sakit kondisi Christian tidak bisa selamat. Jadi pada hari itu Courtney mengaku kalau sebenarnya hubungan mereka lagi baik-baik aja, kan tadi habis baikan memang ya. Tapi tiba-tiba si Courtney bilang lapar habis nyuci baju tuh. Jadi sore itu si Christian langsung keluar beli fast food Subway, tau kan, Subway yang roti panjang, dimana jarak dari apartemen mereka ke Subway itu sekitar 40 menit bolak-balik. Ya macam cewek-cewek tau, aku mau seblak beliin loh. Ya udah lakinya beliin tuh. Dan selama si Christian keluar, Courtney tadi kan live di Instagram tuh nyapa fans-fansnya, tanya jawab Q&A. Dan pas Christian udah balik, si Courtney langsung matiin live-nya, bilang ke penggemarnya tuh, udah dulu ya aku cabut, sampai jumpa nanti malam lagi, katanya gitu. Tapi ternyata setelah live Instagramnya ini mati, si Courtney marah-marah ke Christian. Gara-gara si Christian tidak share location waktu dia lagi pergi tuh beli Subway. Karena berarti si Courtney nggak bisa nih memantau Christian ini kemana. Ya kalau dari sisi Christian, dia kan jelas pergi beli Subway karena si Courtney ini bilang lapar minta beliin makan. Dan waktunya bener kok sekitar 40 menitan kayak biasa bolak-balik. Jadi nggak mungkin juga dia kemana-mana. Habis dari sana langsung balik dan ini beli nih Subway-nya nih. Tapi ternyata si Courtney tuh tetap curiga. Karena memang Christian kan sebelumnya punya histori selingkuh. Si Courtney kayak bertanya-tanya, apa bener ya kamu beli Subway doang? Jangan-jangan kamu sempat curi-curi waktu ketemu sama janda lain. Mereka berantem jadinya, gengs. Perkara tadi tuh nggak nge-share location. Mohon maaf, ini si Courtney agak-agak tipe-tipe cegil ya, cewek gila. Nah tapi kan itu tadi berarti trigger pertengkaran mereka. Namun kalau dari pengakuan Courtney, Christian dulu lah yang tersulut lebih awal, di mana si Christian itu mendorong si Courtney ke dinding dan berusaha Courtney yang kesusahan bernapas nih, berusaha nyerang balik. Yang mana akhirnya si Christian melepaskan si Courtney. Tapi Courtney yang ketakutan langsung lari ke dapur dan nelpon ibunya dengan bilang si Christian seperti orang kesetanan. Dan untuk berjaga-jaga, si Courtney ngambil pisau dapur. Christian yang nyamperin dia ke dapur, dibilang sama Courtney, jangan mendekat. Karena katanya Courtney trauma tuh perkara tadi habis dicekuk. Tapi Christian tetap aja mendekat ke dia. Makanya Courtney yang panik, refleks melemparkan itu pisau, yang bahkan dia juga nggak nyangka kalau pisaunya ternyata bisa nancep ke dadanya Christian. Jadi ala-ala main dart begitu cenah. Begitu sadar si Christian tertusuk dalam, Courtney mencoba menghentikan pendarahannya tapi nggak berhasil. Makanya dia panik, nelfon N11 untuk meminta pertolongan. Begitu polisi tiba, keadaan unit mereka udah berantakan banget, gengs. 11-12 kayak kejadian waktu itu di hotel. Banyak darah berceceran di mana-mana, termasuk di tangan dan bajunya Courtney. Karena kan tadi dia bilang berusaha menghentikan pendarahannya Christian kan. Dari situ Christian langsung dibawa ke rumah sakit, sementara si Courtney diamani sama polisi. Courtney pun ditanya ulang tentang apa yang terjadi. Dan Courtney menceritakan tentang versinya tadi, yang sebenarnya kalau didengar macam apa ya, kayak adegan FTV. Apa ya benar bisa lempar pisau terus nancep dalam begitu. Tapi di situ ya Courtney sempat nangis-nangis dan nanya ke polisi, Christian gimana keadaannya, dia baik-baik aja kan? Jadi memang di situ Courtney tuh belum dikasih tahu kalau sebenarnya di rumah sakit Christian tidak selamat. Jadi dalam perjalanannya udah meninggal. Polisi pokoknya bilangnya Christian baik-baik aja. Nah karena itu Courtney agak sedikit tenang. Dia kembali menjawab semua pertanyaan polisi, di mana Courtney bilang kalau Christian sebenarnya pacar yang baik, walau terkadang ada sifat-sifat yang menakutkan. Kayak si Christian tuh suka marah meledak-ledak sampai melukai dirinya sendiri. Jadi kayak dikarang-karang aja sama dia, yang padahal sebenarnya kayak dia curhat mengenai dirinya sendiri, gua rasa. Setelah berhasil menginterogasi Courtney selama berjam-jam, polisi akhirnya menyatakan yang sebenarnya kalau Christian sebenarnya udah meninggal. Di situ Courtney menangis. Kenapa dia meninggal? Dia kan hanya berdarah bilangnya. Pada 8 hari lagi dia akan ulang tahun loh. Seakan-akan, merasa kehilangan gitu, gengs. Tapi yang agak bikin kaget ya, saat itu Courtney ini nggak langsung ditangkap dengan alasan statusnya masih terduga pelaku. Jadi ya udah dia dibiarkan pulang dan nggak diapa-apain. Sampai udah di apartemen nih, bukannya kayak depresi ataupun sedih gitu kan pacarnya telah meninggal, dia malah nge-live lagi, gengs. Ya akhirnya mendapatkan saweran $40.000 atau setara 600 juta rupiah. Gede banget. Padahal tadi tuh pacarnya baru innalillahi. Ya ternyata orang-orang di semua negara sama aja ya. Yang viral-viral begitu tuh malah suka ditontonin. Karena kan beritanya di mana-mana tuh pacarnya Courtney meninggal. Terus si Courtney yang nge-live malah disawer banyak. Nah dari situ banyak juga akhirnya yang mempertanyakan, kok bisa-bisanya setelah kematian orang terdekat, Courtney ini terlihat baik-baik saja. Ya kebanyakan orang kan normalnya kalau abis menghadapi situasi seperti itu kan berduka atau bakal inilah rehat sosial media sebentar untuk beberapa saat. Tapi ini enggak sih, Courtney tetap live seperti biasa dengan image seksinya begitu. Abis itu dia malah liburan juga tuh ke Hawaii dengan kedok
healing. Nah, sementara dari hasil otopsinya Christian yang baru keluar, itu menunjukkan kalau luka tusuk di dadanya tuh cukup dalam, yang mampu menembus otot sampai arteri. Nah, luka seperti itu tuh hanya bisa dilakukan penusukan dari jarak dekat. Nggak mungkin kayak dilempar pisau, nancepnya sedalam itulah, dia apa, ninja. Tapi dengan tidak ditangkapnya si Courtney secara langsung pada waktu kejadian, ya keluarganya Christian marah ya, kecewa mereka. Mereka ini menganggap hukum itu tidak adil karena mungkin si Christian ini adalah orang kulit hitam. Ya bukan rahasia umum lah. Kalau memang ada hal-hal berbau rasisme begitu, yang mana si Courtney bebas berkeliaran kemana aja sampai bisa liburan ke Hawaii selama 4 bulan tanpa adanya apa minimal wajib lapor, enggak. Sampai kasusnya akhirnya viral. Perkara tadi orang tuanya Christian ngamuk-ngamuk minta keadilan, dan netizen juga mengawal kasus ini pada waktu itu, mempertanyakan ini gimana sih keadilan hukumnya. Baru deh pada 10 Agustus 2022, Courtney resmi ditahan atas pembunuhan tingkat 2 dengan senjata mematikan. Lah sama aja ternyata di sana mah harus viral dulu baru diusut. Itu Amerika apa Konoha? So itu guys, sebuah kasus toxic relationship yang kalau di luar sana sih rame. Karena Courtney ini semacam influencer boom sex gitulah di sana. Ya mungkin di sini nggak heboh ya, karena gimana pun juga kan di sini nggak bisa buka OnlyFans ya, diblokir. Ya ibaratnya pokoknya semacam ada artis yang membunuh pacarnya, ternyata dia ini orangnya manipulatif kayak 2 orang, pelayan victim terus, dan geragas banget. Berbeda dengan image yang dia ditampilkan tuh. Dan anehnya kok dari awal kagak langsung ditangkap. Sampai akhirnya rame, baru dia diusut. Tapi sampai sekarang katanya belum ada putusannya sih, gengs. Maksudnya bakal dipenjara berapa tahun. Itu belum ada ketok palunya. Ya banyak yang berkomentar karena mungkin pada kasus ini tuh korbannya adalah orang kulit hitam. Jadi nggak terlalu digubris sama pengadilan sana gitu. Serem ya kalau begitu ya. Terlepas mungkin si Christian ini tidak sepenuhnya benar juga. Mungkin dia sering melakukan kesalahan-kesalahan lain dan pertengkaran dengan si Courtney ya. Tapi tetap aja kan terbukti kalau Courtney yang menusuk si Christian. Jadi buat kalian semua nih, yang mungkin sekarang sedang berada di hubungan yang toksik, bolehlah curhat-curhat di bawah. Gua doain lah, semoga pada cepet sadar ya lu, takutnya nyawa taruhannya, takut. Sayang-sayangin diri lah. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Besok sih kita lanjut ke teman cerita. Assalamualaikum.